MID PhD. Selamat datang Prof. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Profesor dalam kegiatan hari ini, juga para peserta kuliah tamu pada siang hari. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan di mana kita bisa menghadiri acara kuliah tamu pada siang hari ini dan dalam keadaan yang sehat. Salam semoga senantiasa tetap bersurakan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya telah di yaumil qiyamah. Baik, untuk memulai kuliah tamu pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Mbak Nai nganggo baju iki. Foto pink kuning. Bulana ikut juga. Doa dapat diakhiri. Dari Padang. Kami lanjut pada sesi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 29 sedikit. Bapak Ibu tolong on cam ya. Ratna Rafika Nurul Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Prabowo, hiduplah negeriku, bangsa budaya persatuannya, bangunlah jiwanya, bangunlah negerinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Kita lanjutkan kita selanjutnya, yaitu sambutan dari Koordinator Program Studi S3 Pendidikan Dasar kepada Profesor Dr. Suryanti MPD. Kami persilakan. Terima kasih Mas Muja. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Sri Rahayu PhD sebagai narasumber pada kuliah tamu kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom pada kesempatan yang istimewa ini untuk mengikuti kuliah tamu yang diadakan oleh Prodi S3 Pendidikan Dasar UNESA dengan tema pembelajaran inovatif berbasis Asta Cita untuk menumbuhkan strategi sustainability awareness dalam pendidikan dasar. Seperti biasa, saya akan membuka dengan pantun jalan-jalan ke kota Surabaya. Singgah sebentar membeli semangka, mari bersama kita berkarya untuk pendidikan yang jaya dan berdaya.
Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita pahami, Astacita itu merupakan 8 cita strategis yang menjadi pijakan pembangunan bangsa, yang salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran dan aksi nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pendidikan dasar memegang peranan penting karena pada tahap inilah fondasi karakter, literasi, dan kesadaran kritis anak-anak bangsa dibangun. Melalui pembelajaran inovatif yang berlandaskan Astacita, kita dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang bagaimana menanamkan sustainability awareness sejak dini pada siswa, bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga menumbuhkan pribadi yang nantinya sebagai agen perubahan yang peduli, adaptif, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bumi dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pada kuliah tamu ini diharapkan kita sebagai mahasiswa S3 Pendidikan Dasar nantinya dapat memperkaya wawasan kita, khususnya para dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan strategi yang kreatif, kontekstual, dan transformatif. Nah, dengan harapan kami menghadirkan Prof. Sri Rahayu untuk memberikan inspirasi yang nanti membantu mencerahkan pemikiran mahasiswa yang lagi galau, Prof, untuk menyusun disertasi. Mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan, teman-teman mahasiswa yang sedang menyusun disertasi yang mungkin di otaknya itu seperti benang ruwet semakin terurai begitu, Prof, sehingga kami berharap panjenengan yang sudah banyak pengalaman di dalam bidang pendidikan, walaupun panjenengan di pendidikan kimia, tapi kami lihat juga banyak karya-karya di pendidikan dasar. Nah, teman-teman mahasiswa manfaatkan kesempatan baik ini untuk saling berdiskusi dan nantinya bisa menjadi inspirasi calon disertasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Profesor Sri Rahayu PhD yang telah hadir secara virtual membersamai kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sambutan yang telah diberikan oleh Profesor Suryanti. Menginjak acara yang utama, yakni pemaparan oleh pemateri. Tapi sebelum itu mohon izin untuk memperkenalkan pemateri melalui CV yang sudah diberikan kepada kami. Jadi beliau adalah Profesor Dr. Anda Sri Rahayu MD PhD, seorang dosen dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Beliau mendapatkan gelar S1-nya di IKIP Malang, kemudian S2-nya dari Deakin University Australia dan PhD-nya dari Hyogo University of Teacher Education Jepang. Selain menjadi dosen, beliau juga aktif dalam kegiatan meneliti, juga pengabdian masyarakat, yang banyak sekali karya yang luar biasa. Dan Bapak Ibu bisa mengecek di Google Scholar beliau. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena pada pemaparan materi ini akan dipandu oleh moderator Bu Wendri Wiradewi. Yang direktorat. Bu Wendri, apakah sudah ada? Sampun Bapak. Oh, iya. Oke, baik, terima kasih Bu Wendri. Iya, ada. Waktu dan tempat kami persilakan kepada belum ada sih, sebagian di YouTube, ada di
Baik, terima Ada kasih di Pak Facebook, ada di Farid. IG. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya membantu kegiatan kuliah tamu siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Koordinator Program Studi S3 Pendidikan Dasar, Profesor Dr. Suryanti MPD, dan yang terhormat Ibu narasumber kita, Profesor DRA Sri Rahayu MPD PhD, serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan, serta teman-teman mahasiswa beserta kuliah tamu semuanya berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Wendri Wiratsiwi. Pada siang hari ini saya bertugas sebagai moderator dalam kegiatan kuliah tamu dengan tema yang sangat relevan dan tentunya sangat penting untuk kita semua, yaitu pembelajaran inovatif berbasis Astagita, strategi menumbuhkan sustainability awareness dalam pendidikan dasar. Seperti yang sudah disampaikan Prof. Suryanti tadi, bahwasanya saat ini era yang semakin kompleks dan dinamis ini, kesadaran akan keberlanjutan atau sustainability menjadi sangat krusial. Tentunya dalam dunia pendidikan dasar itu bisa menjadi salah satu fondasi dalam pendidikan karakter. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit gambaran mengenai alur kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, nanti akan ada pemaparan materi. Yang kedua, nanti dilanjut sesi tanya jawab, dan yang ketiga nanti ada penutup seperti itu. Nanti ada sebelum penutup kita ada statement ya nanti dari pemateri terkait dengan kegiatan hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pembicara kita yang sangat berkompeten ini. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu, tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Pak Farid. Lanjutkan dari apa yang ini, bahwasanya DRA Sri Rahayu berapa jam tadi ya? PhD merupakan seorang profesor. Kan mau makan siang juga kan? Mohon maaf, Bu Wendri suaranya kecil. Suaranya kecil, tes suara. Bagaimana Pak Farid? Sambut. Pak Farid masih kecil? Masih kecil. Masih mungkin headsetnya bisa dilepas dan Bapak. Oke, baik. Saya mohon izin karena ini kebetulan ada di ruangan Pak Farid. Jadi saya coba tidak cek suara. Masih? Sudah cukup. Oh, cukup. Oke, baik. Saya mohon izin melanjutkan kembali bahwasanya beliau dari Universitas Negeri Malang, yaitu dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Beliau memperoleh gelar PhD dari Hyogo University of Teacher Education di Jepang pada tahun 2011 dengan disertasi mengenai pembelajaran kimia di sekolah, konsepsi siswa dan desain lingkungan pembelajaran. Sebelumnya beliau meraih gelar Magister Pendidikan di Deakin University Australia pada tahun 1997 serta gelar Sarjana Pendidikan dari Institut Pendidikan di Malang pada tahun 1990, dan ketiganya merupakan beasiswa. Profesor Rahayu memiliki banyak pengalaman sebagai peneliti tamu di berbagai universitas terkemuka seperti di Okayama University Jepang, Curtin University Australia, dan the University of Western Australia. Beliau juga sangat aktif sebagai jurnalis reviewer di beberapa jurnal internasional dan nasional, termasuk International Journal of Science Education dan International Journal of Science and Mathematics Education.
Nah, selain itu, Profesor Sri Rahayu juga aktif dalam publikasi ilmiah dengan sejumlah artikel yang telah diterbitkan di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Nah, salah satu artikel terkenal adalah tentang pemahaman siswa tentang konsep-konsep elektrokimia yang diterbitkan dalam International Journal of Science and Mathematics Education pada tahun 2011. Demikian sekilas tentang latar belakang dan kontribusi luar biasa dari Prof. Sri Rahayu dalam dunia pendidikan. Selanjutnya mari kita mendengarkan pemaparan materi dari beliau yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, selanjutnya kita persilahkan Ibu Profesor Dr. Anda Sri Rahayu, MED PhD untuk menyampaikan. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Bu Pendri. Mungkin saya share dulu ya. Iya toh. Bisa nggak? Kita lanjut dulu ya. Gimana? Apanya, Mbak Nah? Nggak muncul. Nggak. Sinyal. Sepertinya tidak muncul ini. Jadi sampun, Prof. Sudah terlihat tadi. Oh, sudah. Sudah. Bentar. Kami bantu, Prof. Saya coba dulu sebentar. Nah, ini. Sudah terlihat? Sudah aman, Prof. Mungkin tampilannya agak beda, jadi saya masih produk dan isinya. Baik, kita mulai dengan presentasi atau kuliah tamu yang akan saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Korprodi, ya Bu Suryanti yang teman saya kemana-mana ini. Atas waktu yang diberikan pada saya untuk sharing ya. Sebetulnya di sini saya sharing, barangkali nanti akan bisa memberikan inspirasi atau mungkin ada sesuatu yang masih perlu dikembangkan begitu untuk ide-ide disertasi barangkali ya. Dan saya yakin bahwa ini belum banyak dikembangkan gitu ya. Kemudian yang kedua, terima kasih untuk Pak Mas Farid ya, dan juga Bu Wendy ya atas kesempatan yang diberikan pada saya. Baik, kita mulai dengan judul ini yang diberikan kepada saya, yaitu saya ambil saja temanya tentang pembelajaran inovatif berbasis Astacita
strategi menumbuhkan sustainable awareness dalam pendidikan dasar. Oke, tadi sudah diperkenalkan sekilas tentang saya ya. Yang lengkapnya itu bisa dilihat, mungkin ada publikasi yang bisa disitasi barangkali ya. Ada bisa diklik begitu di Google Scholar juga. Kemudian barangkali ada Bapak Ibu mahasiswa doktor ya, calon doktor yang ingin berdiskusi dengan saya barangkali ya, itu bisa japri saya ya, nomor WA saya. Kalau saya ada kesempatan yang agak luang, mungkin kita bisa berdiskusi apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan gitu ya. Nah, sebetulnya saya ini orang pendidikan ya, kalau di leluconnya kalau di jurusan itu saya orang yang berkependidikan, karena garis lurus mulai dari S1, S2, S3 itu menekuni bidang pendidikan ya. Terlebih kalau di S2 itu saya mengkhususkan diri pada primary school ya, primary school. Jadi PGSD sebetulnya saya kalau S2-nya ya. Kalau untuk S3 di di Hyugo dan di Ukayama tepatnya itu lebih ke kimia gitu ya. Nah, untuk bimbingan barangkali saya kenalkan, saya termasuk senior ya. Jadi bimbingannya kalau S3 sudah banyak yang lulus, mungkin ada sekitar 15 atau 16 doktor ya. Kemudian ada 3 orang yang sudah profesor ya, termasuk yang dari UNESA Ibu Mitarlis, itu bimbingan saya ya, dari kimia juga. Kemudian bimbingan saya tidak hanya pendidikan kimia, tetapi ada juga yang Dikdas ya, pendidikan dasar atau S3 Dikdas. Itu ada satu yang lulus ya, kemudian yang 2 kalau tidak salah masih saya bimbing dalam proses gitu. Itu sekedar perkenalan ya. Kemudian outline dari presentasi saya, mungkin waktunya yang diberikan oleh itu sekitar 1,5 gitu ya, plus minusnya, dan saya mungkin tidak terlalu banyak bercerita lebih rigid, tapi Bapak Ibu bisa dalam bentuk pertanyaan nanti. Nah, ini yang akan saya sampaikan, latar belakang konsep sustainability awareness, kemudian Astacita sebagai framework nasional, integrasi Astacita dalam pembelajaran, strategi pembelajaran inovatif, model implementasi di pendidikan dasar, evaluasi dan asesmen, serta best practice apa yang pernah saya lakukan, baik itu saya sendiri dalam riset di RTPM maupun di dalam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berangkat dari latar belakang masalah, mengapa kok sustainable awareness itu penting untuk ditanamkan sejak dini ya. Jadi tantangan global yang kita miliki itu adalah antara lain yang paling nampak itu krisis dalam hal lingkungan maupun perubahan iklim. Kalau Bapak Ibu searching di literatur ya, atau riset-riset yang dilakukan oleh dunia global gitu ya, orang luar itu banyak yang menginvestigasi tentang perubahan iklim, climate change gitu ya, treaty yang terkait dengan pendidikan ya, entah itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah ya, itu yang banyak kita lihat ya, terutama yang terkait dengan real yang kita hadapi. Kemudian selain itu juga nanti ada degradasi sumber daya alam yang mungkin Bapak Ibu bisa dengar di berita-berita ya. Di berita-berita itu banyak macam-macam ya, ada korupsi, ada ini hilang, itu hilang gitu ya. Segala yang kita miliki ya, jadi bumi Indonesia ini banyak kecolongan kan gitu ceritanya ya. Kemudian ada kesenjangan sosial ekonomi yang bisalah Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana, apalagi sekarang dunia media, mass media itu sudah sangat-sangat terbuka ya. Nah itu jadi banyak sekali ya, kompleks sebetulnya permasalahannya.
Jadi kalau kita lihat dari krisis lingkungan, kita fokus ke krisis lingkungan dan perubahan iklim, ya ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi umat manusia ya. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti pembakaran ya, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, kemudian produksi industri, ya ini meningkatkan yang nanti ke gas rumah kaca gitu ya. Rumah kaca itulah yang menjadi penyebab adanya perubahan-perubahan iklim dan lingkungan di sekitar kita. Nah, itu dari krisis lingkungan dan perubahan iklim. Kemudian coba kita lihat degradasi sumber daya alam yang menjadi penopang utama kehidupan manusia. Namun eksploitasi yang berlebihan, apalagi kalau di Indonesia itu banyak sekali sumber-sumber alam yang sudah sejak lama, sudah zaman Pak Harto itu sudah dieksploitasi ya, bahkan juga mungkin tidak ada regulasi yang ya kita tidak tahu ya, baru sekarang mungkin terbuka gitu. Kalau dulu kan komunikasinya sangat kurang ya, sehingga kita tidak tahu apa yang dilakukan di sumber-sumber daya alam seperti misalnya di Papua atau di Kalimantan gitu ya, kita tidak tahu persis seperti ada gambar misalnya itu ya. Jadi konsumsi yang berlebihan atau penggalian yang berlebihan itu yang menyebabkan permasalahan yang kita rasakan sekarang ini. Misalnya kalau di tempat saya itu, saya berasal dari Bali ya, kalau dulu kan jarang sekali ada banjir gitu ya, sekarang sudah setiap tahun tuh mesti banjir sampai sedengkul. Kemudian kalau di Denpasar itu ya, di Denpasar tuh sekarang sudah banjir terus itu, setiap tahun mesti banjir, dan juga jembatan-jembatan putus ya, kemudian tanah-tanah itu mereka ya, kemudian jalannya juga rusak-rusak ya, itu sudah hampir setiap tahun sekarang ada itu. Nah, nampaknya kalau di Bali misalnya itu ya, kalau dulu kan ada pertanian subak yang bagus begitu ya. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi, jarang sudah ya. Sekarang yang banyak itu adalah villa-villa yang mana tanaman-tanaman itu ditebangi dengan ya mungkin seenaknya sendiri gitu ya. Ada perumahan-perumahan yang ya mungkin regulasinya yang kurang, sehingga itu bisa menjadi salah satu penyebab dari situasi yang ada saat ini. Kemudian yang paling nampak juga adalah kesenjangan sosial ekonomi ya. Ini teknologi memang membawa kemajuan tetapi memperlebar jurang ketidaksetaraan ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kan begitu. Ini lagunya Rhoma Irama itu. Jadi ini yang ya menjadi latar belakang ya, kenapa kok urgent ya sustainability awareness atau kesadaran berkelanjutan ya. Kalau dilihat dari problematika seperti itu, maka kita harus memberikan pemahaman dan juga kesadaran pada siswa atau pada anak didik atau pada generasi kita yang masa mendatang. Nah, mulai sekarang harus dilatih gitu ya, supaya mereka sadar dan menjadi sikap yang akan dibawa di masa mendatang. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah yang jadi permasalahan itu kan fakta yang kita lihat, kita dengar, yang kita rasakan, yang ada di sekitar kita. Sekarang berdasarkan kajian literatur, kemudian survei, kemudian riset-riset yang dilakukan oleh orang lain, saya mencoba ngecek bagaimana misalnya salah satu literasi lingkungan siswa di SD itu ya, ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa literasi lingkungan ya, yang merupakan fondasi penting untuk membangun kesadaran berkelanjutan ini, itu digolongkan rendah begitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ngecek ini hasil riset ini, walaupun skupnya masih sangat kecil ya.
belum ada skop yang luas Indonesia begitu ya, tapi masih kecil-kecil dan subjeknya juga masih terbatas gitu ya. Mungkin ini bisa digunakan sebagai celah yang bisa ditindaklanjuti sebagai bentuk dari survei lah gitu ya. Mungkin ada kesempatan untuk mensurvei bagaimana sih literasi lingkungan atau mungkin langsung ke kesadaran berkelanjutan siswa ya terkait dengan mungkin isu apa ya yang paling nampak di kurikulum atau di materi-materi yang dipelajari oleh siswa di SD atau SMP ya, pendidikan dasar. Tuh. Kemudian kalau literasi lingkungan siswa SMP itu bisa dikatakan atau dari literatur itu dia mengatakan cukup atau sedang, tapi ini kan tidak berarti kita sudah puas dengan cukup dan sedang ya pemahamannya, tapi kita mesti melanjutkan ini pada mungkin actionnya ya. Kalau keseharian tuh boleh nggak membuang sampah di sembarangan, mungkin dia tahu tidak boleh gitu karena gini-gini kan sering kita dengar itu cikal bakal juga gitu. Tapi kalau misalnya ada tindakan, kalau ada orang membuang sampah lewat jendela mobil yang sedang berjalan, apa yang Anda lakukan? Nah, itu sudah sikap ya. Jadi bagaimana membangun sikap itu yang penting. Selain sadar bahwa itu salah, tetapi juga apa yang harus Anda lakukan kalau ada orang yang seperti itu, misalnya itu. Jadi itu lebih ke sustainability-nya, sustainable awareness-nya itu lebih bisa dikatakan dia sangat sadar gitu ya dengan apa yang harus dilakukan. Baik, kemudian gini, ada juga indikasi bahwa kurang integrasi pendidikan berkelanjutan ya. Jadi di sini ada istilah SDGs, ada istilah ISD ya. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan ini ya, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ya. Itu seharusnya menjadi kerangka yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi dalam sistem pendidikan. Namun di Indonesia itu masih belum optimal. Kita tahu ya bahwa di kurikulum Merdeka misalnya itu sudah ada ya namanya greeny, hijau ya. Pokoknya istilah-istilah hijau gitu ya, simbolnya tuh hijau, kehijauan ya. Nah, itu sudah konsep sebetulnya ya, konsep ke arah berkelanjutan gitu ya. Pembangunan berkelanjutan, tapi tidak eksplisit gitu loh. Ada misalnya kalau proyek-proyek yang sekolah hijau yang seperti itu arahnya ke situ sebetulnya, cuman tidak diintegrasikan secara eksplisit di dalam kurikulum gitu ya, kurang mengena gitu. Hanya ya mungkin ada proyek ini, proyek itu yang mana itu ada yang melakukan ya, itu sudah bagus sebetulnya, cuman perlu ada integrasi dengan keinginan pemerintah gitu ya, visinya harus seperti ini. Jadi bagaimana misalnya supaya bisa meningkatkan kesadaran siswa ya dengan terintegrasi di sekolah di pendidikan dasar SD SMP misalnya gitu, dan berlanjut nanti di SMA gitu ya. Ada yang pokoknya sudah kelihatan, kalau saya amati sudah ada kelihatan sedikit-sedikit gitu ya, tapi tidak membumi gitu ya. Jadi sudah ada sedikit. Nah, itu gap-nya ya, gap antara kurikulum dengan kebutuhan masa depan itu. Ini latar belakangnya. Kemudian konsep sustainability awareness itu apa sebetulnya? Baik, coba kita lihat SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals. Jadi muaranya itu adalah pada 17 tujuan global yang disepakati PBB. Ini ada sejarahnya, silakan di searching ya sejarahnya. Ini disepakati 2015 sampai 2030, itu agendanya adalah apa yang bisa dilakukan sampai 2030, dan Indonesia juga sudah membuat rancangan itu untuk actionnya ya gitu. Kemudian dari situ bagaimana cara kita mengarahkan mungkin pendidikan kita ya, pendidikan bisa di tingkat formal sekolah atau masyarakat begitu ke arah tercapainya SDGs. Maka ada istilah
muncul, yaitu pendekatan education for sustainability. Jadi ini pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan prinsip, nilai, dan praktek pembangunan berkelanjutan ke dalam proses belajar mengajar. Jadi ISD. Nah, ada SDGs, ada ISD. Ini dua hal yang kadang rancu. Jadi education for sustainability itu pendekatan bagaimana mendidik siswa, mendidik masyarakat ya ke arah tercapainya sustainable development. Jadi goal-nya. Goal itu ada 17, kemudian 169 target, kemudian di dalam target-target itu ada indikator-indikator, yang mana indikator yang kira-kira bisa kita capai atau bisa kita belajarkan arahnya ke situ ya, jadi pembelajaran. Nah, kemudian dari pendekatan ini harapannya itu akan muncul kesadaran berkelanjutan, sustainability awareness atau sustainability consciousness gitu istilahnya ya, kalau di dalam literatur. Kemudian dari kesadaran itu, maka kita akan bisa melatih kompetensi yang diinginkan ya oleh ini sustainable competence ini ke 8 kompetensi keberlanjutan yang bisa dilatihkan ya setelah kita menumbuhkan kesadaran itu. Jadi di sini ada istilah system thinking ya, kompetensi berpikir sistem, kompetensi antisipatori, kemudian normatif, strategi, kolaborasi, critical thinking, self awareness, dan integrated problem solving. Nah, ini yang belum banyak diteliti barangkali ya yang terkait dengan sustainability ini, yaitu 8 kompetensi ini. Nah, barangkali ini bisa digunakan sebagai tolak ukur ya. Kalau ingin mengambil tema terkait dengan ISD, maka bisa diambil salah satu, salah dua, atau salah tiga dari kompetensi yang ingin dikembangkan. Kalau kita mendengar istilah kolaborasi, itu kan sudah biasa ya, 4C. Critical thinking, ya, creative thinking, collaboration, communication, nah itu 4C. Keterampilan abad 21. Ya, keterampilan abad 21 itu masuk dalam kriteria ini, ya, berpikir kritis, kolaborasi, kemudian problem solving, itu semua adalah higher order thinking skill. Jadi berpikir tingkat tinggi sebetulnya ini ya. Nah, tapi yang lebih spesifik itu kalau berpikir sistem, berpikir antisipatori ya, mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian normatif itu terkait dengan apa yang boleh dan norma ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, gitu semua terkait dengan sustainability. Dan yang strategi itu bagaimana cara gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa dikembangkan dan belum banyak dikembangkan. Jika berpikir sistem, nah itu ada beberapa referensi ya yang sudah mulai muncul ya, berpikir sistem. Ini bisa digunakan sebagai apa? Mungkin diintip gitu ya di literatur, di referensinya itu diintip dulu ini. Kira-kira mana yang bisa saya kembangkan jika memang berminat di situ. Baik, mengenai sustainable awareness atau sustainability awareness ya, atau sustainability consciousness, itu istilah-istilah yang muncul ya. Jadi kalau secara operasional itu definisinya adalah kesadaran individu atau kelompok tentang isu-isu keberlanjutan ya, dari sisi ekonomi, dimensinya itu ekonomi, sosial, ekologi, serta tanggung jawab dalam mengambil tindakan. Nah, karakteristiknya biasanya berupa awareness level ya. Nah, ini alat ukurnya itu nanti mengetahui ya, aspek yang diukur itu mengetahui, itu informasi dasar, knowing, kemudian peduli, caring, ya itu afektif ya, afektif, kemudian bertindak atau acting, ini praktek nyata. Jadi seberapa level kesadaran gitu. Jadi awareness level, tingkat kesadaran gitu ya. Harapannya itu kalau semakin sering kita mengenalkan terujus sesuatu yang berkait atau topik-topik yang terkait dengan keberlanjutan, mereka
atau siswa kita itu akan semakin tinggi level dari kesadarannya. Nah, mungkin untuk kurikulum yang sekarang ini, yang kurikulum merdeka, kemudian ada pendekatan deep learning gitu ya. Kemudian di deep learning itu juga ada aspeknya mindful, meaningful, ya. Kemudian satu lagi apa? Joyful gitu ya, itu bisa diintegrasikan lah di sini ya, tingkat kesadarannya atau mindfulnya, mindful dari sisi keberlanjutan, mindful dari sisi kebermaknaan gitu kan. Jadi sadar ya, gitu. Sadar di mana sadarnya gitu, bisa mungkin diintegrasikan di dalam karakteristik dari deep learning yang sedang dikenalkan oleh pemerintah saat ini gitu ya. Saya tidak menggunakan itu saat ini ya, tapi kurikulum yang sudah ada yang kurikulum merdeka ya sebagai contoh-contohnya gitu. Kemudian nanti mungkin bisa disisipi kalau Bapak Ibu mau dengan deep learning ya, itu bisa diintegrasikan lah gitu ya. Nah, sekarang relevansi dari kesadaran itu pada anak SD maupun SMP pendidikan dasar itu karena di SD SMP itu kan dalam proses membangun karakter ya. Nah, karakter peduli lingkungan dan sosial sejak dini itu perlu ditumbuhkan. Ya, kemudian selain itu juga meningkatkan literasi sains dan keterampilan berpikir kritis. Ya, kemudian relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka, kemudian menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan global, serta memperkuat identitas budaya lokal sekaligus kesadaran lokal. Ini yang sustainable awareness. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat Astacita sebagai framework nasional. Ya, saya kira sudah tidak asing lagi bahwa presiden yang baru dan wakilnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, itu punya 8 misi gitu ya. Dan ini misi ini harus dibumikan gitu ya, dibumikan di setiap lini. Harapannya ya, mungkin kalau kita yang terasa itu ada di, misalnya kalau kita apply atau submit proposal di RTPM gitu ya, itu harus nampaklah di situ astacitanya gitu ya, terutama kalau yang SDGs tadi ya, kita lihat misalnya apakah termasuk ekonomi hijau, ekonomi biru gitu kan, ada itu di pilihannya itu Bapak Ibu dosen yang mengikuti di RTPM itu. Ya, dan kalau yang 8 misi ini ada 8 ini ya, saya kira Bapak Ibu bisa membaca di sini. Yang pertama itu memperkokoh ideologi gitu kan, ideologi, kemudian demokrasi dan HAM, kemudian yang kedua ini ya, yang kedua yang apa namanya pertahanan keamanan ya, kemandirian gitu ya, kemandirian swasembada pangan gitu, ketahanan pangan. Nah, itu kalau di SDGs ada namanya ketahanan pangan, sebetulnya ini pasti itu nanti kita lihat ya. Kemudian meningkatkan lapangan kerja, memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi ya, sehingga ada proposal-proposal yang masuk ke ini, hilirisasi, industrialisasi begitu ya. Ini sudah mulai digalakan. Kemudian ada membangun desa dari bawah, memperkuat reformasi politik, hukum, pemberantasan korupsi gitu ya, sudah mulai nampak ya pemerintahan ya tentang korupsi-korupsi ini. Kemudian memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis. Nah, itu 8 misi Astacita, bisa Bapak Ibu teliti lebih dalam lagi. Oke, sekarang hubungan misi Astacita dengan sustainable awareness. Sebetulnya di setiap misi itu bisa kita jumpai ya, bisa kita hubungkan dengan ide kesadaran berkelanjutan. Contohnya yang pertama ya, poin pertama itu ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM misalnya. Prinsip HAM dan demokrasi mendukung keadilan antar generasi. Ini antar generasi itu sudah menunjukkan sustainable ya, sustainability. Jadi tidak terputus antara generasi lama dengan generasi yang sudah tua-tua dengan generasi yang di masa mendatang.
Nah, hak apa yang dimaksud di sini bisa jadi lingkungan yang bersih, ya, kemudian akses air, makanan, keadilan sosial, ya, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan HAM ini, ya. Misalnya itu harus dijaga, dilindungi untuk masa depan, untuk generasi mendatang, untuk anak cucu. Nah, seperti itu sudah terkait dengan kesadaran berkelanjutan. Dan pertahanan juga di poin 2 juga ada itu, ya, tentang pertahanan kemandirian lewat swasembada pangan, ya, swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, biru. Ya, hijau itu terkait dengan yang ada di daratan, ya. Yang biru itu yang mana? Nah, itu bisa Bapak Ibu cek, ya. Ini ada istilah-istilah atau beberapa terminologi yang mungkin perlu dicek di literatur, ya. Kemudian di sini sustainable-nya itu swasembada, ya, sustainable pangan gitu, ya, tanpa kelaparan gitu. Kalau SDGs itu tanpa kelaparan, itu sudah menunjukkan bahwa nggak ada yang kelaparan. Untuk masa depan juga nggak ada orang kelaparan gitu. Jadi sustainable-nya ya harus bagaimana cara mempertahankan sumber bahan pangan kita, ya, air yang tetap bersih dan sebagainya. Dan lapangan kerja juga seperti itu, infrastruktur, ya, itu pekerjaan harus sustain, ya, kewirausahaan juga harus sustain. Jadi enggak gampang gulung tikar yang seperti itu. Jadi berbasis keberlanjutan, menciptakan usaha yang ramah lingkungan, infrastruktur yang resilient dan ramah terhadap iklim. Dan pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan gender, ya. Pendidikan dan ilmu pengetahuan, ya, penting untuk pembangunan kesadaran ekologis, teknologis, bisa membantu efisiensi dan mitigasi dampak lingkungan. Semua yang terkait dengan lingkungan, dampak lingkungan, ya, kalau kita lihat dari lingkungan, sisi lingkungan, ya, dan semua kesetaraan gender, ya, sekarang sudah mulai ada satu mahasiswa saya yang juga meneliti tentang gender ini, ya, di S3 Dikdas, ya. Ya, dia mengambil tentang gender ini, jadi kesetaraan gender dan bagaimana membelajarkan siswa SD itu supaya mereka sadar dan tahu makna dari gender, kesetaraan gender, ya. Itu ada satu mahasiswa saya yang mengangkat isu itu. Kemudian hilirisasi Gender. hilirisasi, industrialisasi, membangun dari desa, ya, kemudian reformasi politik, harmonisasi dengan lingkungan, ini semua ada celah-celah atau bukan celah, ya, tapi poin-poin yang bisa kita ambil, ya, dari misi asal cita yang kelima, misalnya itu bisa kita hubungkan dengan sustainable awareness-nya, ya, dari sisi apa kita cek yang mana yang cocok untuk kurikulum anak SD kelas berapa, level berapa, atau SMP level berapa, kemudian kegiatan apa. Nah, itu bisa kita petakan dulu, ya, untuk ini. Tapi semua misi itu ada di semua materi, saya kira, ya, di semua materi yang kita ajarkan, ya, topik-topik atau tema-tema yang kita ajarkan di pendidikan dasar itu pada prinsipnya bisa digali, ya, bisa digali bagaimana caranya. Kita juga masukkan keinginan dari misi dari Astacita dan juga kesadaran berkelanjutan ini. Baik, kalau kita lihat mungkin kontribusi tiap misi terhadap aspek keberlanjutan, ini kalau dicek seperti ini. Tidak rata, ya, kan. Kalau awareness itu ada yang terkait dengan dimensi lingkungan, ada yang terkait dengan sosial, ada juga ekonomi, ya. Jadi keberlangsungan dari ketiga dimensi ini. Sedangkan di bagian bawah ini 8 Astacita, misalnya ideologi Pancasila, ya, itu lebih banyak ke masalah sosial, ya. Jadi kesetaraan, ya, keberlanjutan itu masalah sosial ke masyarakat. Dan kalau yang pertahanan swasembada, ekonomi hijau biru ini pada sosial juga, sosial, ya, ini sosial ada, tapi ini yang lebih tinggi banyak.
Jadi masalah lingkungan, ya, swasembada pangan misalnya gitu, itu lebih ke lingkungan, bisa jadi lingkungan dan ekonomi. Nah ini seperti ini grafiknya, ya, mungkin bisa dicek nanti mana yang lebih sesuai. Kalau misalnya kita orang IPA, ya, atau IPA, IPAS gitu ya, tema-tema yang seperti itu mungkin lebih mengarah ke lingkungan, tapi bukan menutup kemungkinan ekonomi juga. Kalau tema yang kita angkat itu atau pembelajaran yang kita angkat itu bertema yang mengaitkan ketiga dimensi ini. Ya, dari sini nampak bahwa misi kedua dari Astacita itu swasembada ekonomi ini, dan misi 8 lebih ke lingkungan arahnya, misi 4, 1 dan 6 itu ke sosial, dan misi 3 itu ke arah ekonomi. Ya, ini gambaran secara garis besar. Kemudian integrasi Astacita ke dalam pembelajaran. Yang pertama tentu harus memetakan dulu, ya. Jadi kita petakan dulu 8 poin Astacita itu dengan kurikulum, ya. Atau kalau ingin tema bisa profil pelajar Pancasila. Ya, kalau sekarang tidak tahu kelanjutannya apakah profil ini masih dipertahankan, ya, ada sebagian yang masih menggunakan profil, ada juga yang sudah masuk, ya, contoh-contoh dari deep learning itu mungkin sudah meninggalkan profil pelajar Pancasila ini, ya. Kalau yang lain saya kira masih menggunakan kurikulum Merdeka, dan kalau yang uji coba deep learning itu mungkin sudah menggunakan pendekatan itu, ya, mungkin agak sedikit berbeda barangkali, ya. Nah ini kita petakan dulu. Setelah dipetakan kira-kira mana yang misi berapa masuk ke materi pelajaran apa, ya, 2 masuk IPA masuk, geografi masuk, mungkin ya yang energi terbarukan, karena ini ada swasembada pangan, mungkin ketahanan pangan, zero hunger, ya, itu SDGs-nya SDGs 2, itu tentang ketahanan pangan. Nah, kira-kira di mana ini yang cocok untuk dimasukkan, ya, diintegrasikan, entah itu ke IPA mungkin, ya, atau geografi yang terkait dengan lahan-lahan yang bisa dibangun, gitu. Kita petakan dulu. Kemudian kalau yang masih menggunakan penguatan profil pelajar Pancasila bisa kita gunakan pendekatan proyek, ya, dengan tema misal gaya hidup berkelanjutan. Itu misi mana yang relevan, misi 2, misi 8 misal, contoh saja ini, ya. Kemudian kearifan lokal, pembangunan desa, suara demokrasi, anti korupsi, itu relevan dengan yang mana. Ini bisa didekati dengan cara menggunakan proyek P5 atau integrasi langsung ke dalam mata pelajaran, ya. Misalnya pada saat kita ini membelajarkan IPA, mungkin di sini tentang energi terbarukan bisa masuk, atau pemanfaatan kebersihan limbah plastik. Nah, ini banyak sekali sebetulnya isu-isu yang ada di sekitar siswa yang mungkin isunya bersifat saintifik atau sosio-saintifik. Sosio-saintifik itu adalah isu-isu yang mesti mengarah ke keberlanjutan, ya. Jadi mengarah ke berlanjutan, entah itu lingkungan, entah itu sosial maupun ekonomi, yang pro dan kontranya sangat tinggi, yang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, begitu. Jadi itu yang saat ini, ya, kalau saat ini isu-isu yang seperti ini digunakan oleh bimbingan saya yang S3 Pendidikan Kimia, ya, untuk dikaji, ya, itu untuk meningkatkan literasi kimianya, literasi sainsnya, ya. Atau SDGs, ada yang S2 itu banyak yang sustainable development, ya. Jadi yang mengarah ke SDGs itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang metode. Kalau metode pembelajaran, saya kira semua yang terkait dengan konstruktivis, tidak melulu sekarang sudah tidak zaman tuh anak SD diceramahin, SMP diceramahin, gitu, ya. Kalau tingkat pendidikan tingkat dasar itu sebaiknya memang harus lebih banyak menggunakan experience learning, ya. Jadi dia
mengalami sendiri ya, terutama untuk membangun karakter ya, itu nggak bisa diceramain. Jadi harus learning by doing, jadi melakukan ya, berinquiry, melakukan project ya, dan berdebat, berargumen, itu yang bisa mengena ya. Kalau kita misalnya kita lihat contoh di Jepang ya, di Jepang atau di Australia yang pernah saya belajar di situ yang cukup lama mengamati ya, siswa di Jepang tuh anak SD tuh tidak ada yang diceramain sama sekali, tidak ada itu. Jadi mereka itu ya, guru-guru terutama ya, guru-guru itu datang ke kelas itu dengan membawa perlengkapan atau peralatan untuk melakukan eksperimen atau melakukan aktivitas ya, entah itu demonstrasi, entah itu eksperimen yang selevel dengan anak SD ya. Tapi mereka selalu melakukan inquiry ya, jadi berinquiry, melakukan project. Ada project yang, kalau project itu memerlukan waktu yang lebih lama, biasanya mereka itu mengambil 3 jam setiap minggu, tapi dia berkelanjutan. Itu proyeknya ada 3 jam waktu yang digunakan terintegrasi ya. Satu project mungkin P5 seperti itu ya, kalau di sini itu anak SD ya. Jadi sudah jangan dibeli dulu, nanti kalau di obral itu sampai 1.000 apa 10.000 baru kita cepat 1999 itu tahun sekitar 2000 itu saya sudah berlesen study di Jepang ya, kalau masih 200.000 jangan dulu, mulai dari Tokyo, daripada nanti nunggu harga berubah baru kita klik cepet-cepetan sampai Naruto ya, yang terpencil-pencil sudah pernah saya kunjungi. Jadi beberapa wilayah yang metropolitan dan juga yang sangat mendeso istilahnya ya, dari countryside itu semuanya saya melihat tuh hampir sama, yang nggak ada yang ceramah untuk anak SD. Jadi mereka tuh melakukan ya, doing something, dan anaknya berpikir, dituntut untuk berpikir. Itu tahun 2000 sudah seperti itu ya. Nah, sekarang lebih meningkat lagi barangkali ya. Oke. Itu untuk metodenya. Jadi silakan yang berbasis konstruktivis, inquiry, ada debat, ada argumentasi, mungkin ya ada service learning, ya, kemudian kolaborasi antar mata pelajaran, mungkin Bapak Ibu guru yang berasal dari berbagai berbagai bidang studi ya, itu bisa duduk bersama begitu, kemudian membahas tentang satu tema yang astacita, memuat astacita atau berbasis astacita dan sustainable development itu. Kemudian kalau masih mahal jangan, aku belinya strategi yang inovatif ya. Jadi prinsipnya kalau menurut saya nanti kalau dia ya, dari pengalaman itu, kalau harga obralan baru kalau strategi pembelajaran inovatif itu bisa pendekatan ya, di situ ada pendekatannya, ada metode, ada cara mengajar yang dirancang secara kreatif dan berbeda dengan pola konvensional ya, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, keterlibatan siswa, serta relevansi materi dengan kehidupan nyata. Nah, itu dari indikasi itu harus nampak ya. Pasti dipantau. Pertama adalah dari rumah atau jelas itu karena kita menginginkan keterlibatan ya. Apa yang dilakukan? Kemudian konstruktivis, filosofinya bisa konstruktivis masuk ya. Jadi berpusat pada siswa. Ya, siswa aktif mengeksplorasi, menemukan, membangun pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima informasi. Jadi informasi itu yang diterima itu hanya yang esensial, maksudnya yang benar-benar mendirect mereka atau scaffolding, mengajak mereka untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tertentu yang dibutuhkan oleh siswa ya, gitu. Kemudian kontekstual dan bermakna ya. Kontekstual tentu saja kalau kita lihat situasi yang ada saat ini ya, mungkin yang bisa dijangkau atau yang tidak bisa dijangkau kita hadirkan di kelas ya. Jadi masalah-masalah nyata, budaya lokal atau isu-isu global, sehingga yang kita hadirkan atau pembelajaran yang kita hadirkan itu menjadi kontekstual dan bermakna. Jadi misalkan
konteksnya ya Indonesia ya. Jadi Indonesia lokal itu akan lebih bermakna daripada kita mengambil konteks Nanti dari luar laporan negeri kirim ke yang grup mahasiswa. mungkin siswa apalagi di pedesaan barangkali nggak pernah tahu ya apa yang ada di luar sana gitu, hanya pernah mendengar, tapi yang benar-benar ada di sekitar mereka itu yang kita fokuskan. Nah, karena sekarang ini zamannya adalah sudah industri 4 dan society 5 ya, jadi sudah melek semua. Jadi anak SD juga sudah tahu itu tentang apa, misalnya memanfaatkan HP kayak gitu ya, tapi mungkin harapannya jangan diberikan kebebasan untuk anak SD menggunakan HP ya, karena ya banyaklah isu-isu yang terkait dengan ya manfaat yang kurang baik gitu ya kalau kita tidak bijaksana memberikan anak SD HP ya. Tapi kita bisa memanfaatkan misalnya kayak VR ya, virtual reality, kemudian augmented reality ya, artificial intelligence, ini mungkin anak SMP ya bisa cocok nih, dan berbasis game atau platform digital interaktif. Nah ini, jadi sedapat mungkin kita juga mengenalkan anak-anak dengan teknologi atau media yang berbasis mungkin website gitu ya, yang supaya tidak ketinggalan gitu. Teknologi-teknologi yang sekarang ini kan harus update juga anak-anak gitu. Jadi tapi kita tetap harus mencermati mana yang kira-kira kebermanfaatan lebih besar dibandingkan dengan ketidakbermanfaatannya. Nah, teknologi ini juga tidak murah, saya pikir ya. Kalau kita misalnya menggunakan virtual reality gitu, ini cukup mahal ya. Kemarin saya presentasi di Turki ya, di Erzurum Atatürk itu saya presentasikan pembelajaran yang kita buat di Katalis ya, itu tentang memanfaatkan virtual reality. Itu mereka waktu itu nggak mahal tuh ya mahal gitu, kalau membuat memang mahal sampai puluhan juta gitu ya, tapi mungkin ya ada yang bisa membuat dengan menggunakan software yang gratis gitu ya, dengar-dengar seperti itu. Nah, kalau augmented reality itu tidak terlalu mahal saya pikir ya. Jadi ada sentuhan teknologi di dalam strategi kita, itu akan lebih menarik ya bagi siswa. Kemudian kolaboratif, di situ ada desain yang berkolaborasi ya antar siswa ya, bekerja mungkin di luar juga bisa ya, dengan service learning itu di luar kelas misalnya gitu ya, atau berkomunikasi dengan antar teman atau di kelas ya. Kemudian ada juga di situ mengaitkan dengan keterampilan abad 21 ya, kalau 4C, 6C gitu ya. Jadi kalau yang deep learning itu menggunakan 6C plus 2, jadi 7 ya, sekitar 7 ya. Nah itu, jadi 6C ya. Kalau yang ke-21 4C, ada ditambah juga 6C, ada ditambahan lagi kalau deep learning itu menjadi 7 atau 8C gitu. Dengan input dari lokal kita ya, seperti Indonesia. Kemudian strategi itu harus diarahkan ke pemecahan masalah ya, pemecahan masalah. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi proyek gitu ya. Kalau anak SD itu kan sudah banyak yang melaksanakan proyek ya, STEAM project, STEM project, STEAM project atau project saja ya, PJPL atau problem based atau inquiry ya. Kemudian ada juga yang design thinking, mungkin design thinking enggak terlalu banyak ya. Ini kayaknya saya lihat di Indonesia juga enggak terlalu banyak yang design thinking ini. Tapi itu bisa digunakan ya. Kemudian fleksibel dan adaptif, mungkin menyesuaikan kebutuhan, gaya belajar dan kondisi siswa. Mungkin kalau siswa di SD ya, itu sekarang ada diferensiasi learning gitu ya. Jadi menggunakan gaya belajar yang berbeda-beda itu bisa Bapak Ibu sesuaikan ya. Sehingga bagaimana? Sehingga nanti ya tentu tidak serta-merta kita integrasi, tapi harus berdasarkan kajian ya, fokus kemana, kemudian kita kaji literaturnya bagaimana, kalau di dunia referensi global bagaimana ya, kita melakukan systematic review apa yang sudah dilakukan di sana, kelemahannya apa, kemudian coba kita kembangkan di sini. Kalau di Indonesia apa yang sudah dilakukan orang Indonesia ya,
bagaimana hasilnya, masih perlu dikuatkan atau tidak gitu ya. Nah, itu kita harus melakukan analisis dulu untuk membuat sebuah strategi yang tanda petik inovatif ya, inovatif, dan nanti kita uji bagaimana efektivitasnya gitu ya dengan sebuah prosedur yang namanya mungkin research and development gitu ya, research and R&D, atau kita hanya menguji saja ya bagaimana yang memaksimalkan yang sudah ada, strategi inovatif yang sudah ada, kemudian ada kebaruannya ya, inovasinya ada, kemudian novelty ya, karena apa? Karena tetap kita harus ada novelty kan, kalau level S3 itu harus satu lagi harus memecahkan masalah ya. Jadi harus ada solusi terhadap permasalahan yang kita munculkan di latar belakang utama ya, latar belakang disertasi itu harus nampak apa sih sebetulnya yang ingin Anda pecahkan gitu, permasalahannya apa, kemudian dianalisis sampai memunculkan sebuah strategi yang inovatif. Jadi strategi itu muncul karena akar permasalahan sudah saudara kaji, ya baru nanti muncul solusi yang menurut teori seperti ini gitu. Ini kira-kira seperti ini pembelajaran yang inovatif gitu ya, jadi berbeda dengan yang pola konvensional. Nah, contoh strategi yang ini tadi ya, jadi beberapa yang saya kemukakan tadi itu misalnya menggunakan VR ya, ada VR, kemudian game semacam itu. Ya ini cukup mahal ya. Ini jadi sewanya saja ini per hari 300.000 ini alat ini. Kalau beli kontan itu 10 jutaan ya satu alat Versa ini. Nah ini rasanya kok nggak affordable ya kalau untuk pembelajaran. Tapi kalau dari sisi riset mungkin bisalah kita sewa gitu ya seperti ini kalau ada yang berminat dengan teknologi ini. Kemudian, nah kalau kita mengaitkan dengan teknologi itu berarti kita harus memiliki ini keterampilan TPACK ini ya, keterampilan yang namanya TPACK ya. Ini keterampilan TPACK ini kita harus memiliki pemahaman tentang pengetahuan materinya dulu ya. Kita harus mengkaji materi, kemudian teknologi harus kita pahami, kemudian pedagoginya, jadi teori-teori yang melandasi ya. Dari ketiga aspek ini maka kita yakin akan bisa menggunakan, memanfaatkan tadi VR gitu. Apa sih manfaatnya itu VR, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana mengintegrasikannya, bagaimana prosesnya, prosedurnya seperti itu. Jadi ini adalah TPACK ya yang kita kuasai sebagai desainer pembelajaran. Kemudian model implementasi. Saya ambil contoh ya. Contoh misalnya Astacita ke-6 membangun dari desa dan dari bawah, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dan hubungannya dengan sustainable awareness serta pembelajaran inovatif. Misalnya landasan konseptualnya itu konstruktivis, kemudian inquiry-nya itu adalah bertanya, menyelidiki, menemukan, membangun kesimpulan. Ya, kesimpulan itu adalah akhirnya nanti menghasilkan sebuah konsep, barangkali di sini kalau konsep ya yang mau diajarkan. Kemudian berpusat pada siswa, jadi guru berpusat sebagai fasilitator, siswanya yang belajar. Kemudian imersifnya ya, mungkin kita menggunakan VR, AR, simulasi digital ya. Kemudian kalau di kimia itu ada yang PET ya, ada PET, ada yang gratisan, itu bisa dimanfaatkan sebetulnya ya. Yang program-program yang gratis ya, itu bisa kita itu kan di-share ya di website, itu ada beberapa yang di-share, ada yang beli juga ya. Kita coba ngambil itu juga bisa diintegrasikan ya ke dalam strategi kita.
Kemudian keterkaitan dengan sustainable awareness, ya, desa masyarakat lokal sebagai garda depan lingkungan, siswa belajar bahwa desa memiliki peran vital dalam menjaga hutan, menjaga sawah, menjaga air dan pangan, ya. Kita hadirkan mungkin nanti desa yang seperti apa gitu ya, desa yang ideal itu yang seperti apa. Nah, pembangunan dari bawah lebih peka terhadap keunikan lokal dan kearifan tradisional. Kalau di Bali itu ada namanya subak, ya. Subak sistem pertanian tumpang sari, ya, bagaimana itu sistem pertanian tumpang sari. Kalau subak itu yang terasering gitu ya, kenapa kok seperti itu, kan ada sejarahnya, ada manfaatnya, seperti mungkin ada cerita di balik itu, ya. Kemudian pemerataan ekonomi, ya, akses ekonomi yang merata, tekanan terhadap sumber daya alam lebih seimbang, ya, kalau merata. Kemudian tidak mengeksploitasi satu wilayah. Nah, seperti itu semua terkait dengan sustainable awareness, ya. Jadi apa yang ingin kita tonjolkan di desa itu, ya, supaya keseimbangannya terjaga sampai nanti, sampai ke depannya. Nah, itu kita bisa hadirkan situasi itu. Kemudian contoh kita ingin menggunakan project based inquiry dengan VR atau AR. Jadi orientasi masalah, guru memunculkan isu ketahanan pangan desa dengan tayangan VR 360. Yaitu sawah organik, ya, kebun desa atau tambak, ya, atau bagaimana ciri dari sebuah desa yang ingin ditonjolkan. Ya, kalau VR 360 ini lebih murah ya buatnya. Jadi kita menghadirkan sebuah desa yang kita anggap ideal mungkin ya, dari sisi apa yang kita tonjolkan, mungkin dari persawahan organik begitu ya, bagaimana supaya dia nanti sustain, bisa hasilnya melimpah dan bisa menghidupi banyak orang. Nah, seperti itu. Kita membuat VR 360 menghadirkan itu, memang sengaja kita rekam itu, kemudian kita hadirkan nanti di dalam proses pembelajaran. Kemudian merumuskan inquiry-nya, pertanyaan inquiry, bagaimana desa bisa berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, misalnya seperti itu. Kemudian eksplorasinya, siswa menggunakan AR untuk mempelajari ekosistem lokal, ya, bisa AR, bisa VR 360. AR itu informasi, ya, informasi yang 3 dimensi yang bisa kita tunjukkan kepada siswa ini belajar apa, ya, gitu. Jadi apa yang bisa diamati oleh siswa di dalam AR itu, terutama yang tidak bisa dipandang dengan kasat mata, ya. Siswa itu bisa belajar dari 3 dimensi dengan AR ini. Jadi ada semacam gambar di situ, kemudian di-scan, ya. Kemudian nanti muncul informasi yang interaktif, siswa bisa belajar secara interaktif di situ, ya, dimunculkan itu apa yang ingin dia tanyakan ada di situ semua. Dan ini kita buat, ya. Kalau kita membuat AR ini secara informatif, interaktif, ya, saya kira ini bisa kita klaim sebagai kebaruan kita bisa kita hakikan gitu ya, kalau memang belum pernah ada yang mengembangkan ini dari sisi virtualnya, ya. Kemudian diskusi refleksi, siswa membandingkan hasil temuan dengan merancang solusi desa berkelanjutan versi mereka. Nah, ini kan sudah proyek, ya. Jadi proyek, siswa melakukan kegiatan inquiry, pertanyaan inquiry-nya ada, kemudian dia mengeksplorasi dengan teknologi dan sampai pada kesimpulan, ya. Kemudian refleksi, kemudian mereka bisa merancang solusi, ya. Ada permasalahan di situ, kemudian merancang solusi bagaimana desa berkelanjutan versi anak-anak. Nah, seperti itu. Dan ada juga yang immersive storytelling, ya. Ini guru menggunakan VR, ya, untuk membawa siswa pada kehidupan sehari-hari masyarakat desa di sebuah lokasi. Kemarin kita menghadirkan jamu gitu ya, pasar yang menjual bahan-bahan untuk jamu, jahe, ya, kapulaga, apa ya, bahan-bahan itu yang mana mungkin siswanya itu tidak pernah atau jarang ke pasar, ya, terutama pasar tradisional yang menjual bahan-bahan untuk jamu tradisional. Mereka pernah mendengar istilah jamu, tetapi mungkin tidak pernah membuat, tidak pernah
interest juga ya, tidak interest juga, atau tidak pernah, apalagi masuk ke pasar melihat itu. Nah, pasar yang sulit dijangkau itu dan memerlukan waktu untuk ngajak siswa mungkin ke sana ya, berdanausa, kita hadirkan di kelas dengan menggunakan VR ini. Ya, kita bisa membuat VR-nya ya, atau videonya ya yang imersif, yang mana mereka bisa bereksplorasi melihat, oh di sini tempat jamu, tempat produsennya, di sini tempat pembuatannya gitu. Jadi proses-proses membuat bisa dihadirkan di situ, real ya, yang real, bukan semacam film kartun gitu, tapi real, ada penjual jamu di situ, ada yang membuat jamu di situ gitu. Karena kita dengan sengaja memvideo itu ya, kemudian membuat VR-nya gini, sehingga kita bisa bercerita dengan siswa ya, kalau itu diperlukan di level-level, mungkin level-level anak-anak SD gitu ya, bisa storytelling, kemudian mereka bisa membuat jurnal reflektif pada pengalaman yang dijumpai di dalam VR itu. Kemudian blended inquiry dengan data, atau kita bisa menghadirkan data-data nyata ya, dari data dari desa ya, distribusi lahan, angka kemiskinan gitu ya. Kalau anak SMP kan sudah bisa membaca data gitu ya. Kemudian berinquiry dengan data yang kita berikan. Bagaimana cara desa bisa mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan, nah semacam itu untuk anak yang mungkin levelnya lebih tinggi SMP gitu ya. Nah, ini contoh aktivitas di kelas kalau kita menggunakan inquiry. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, inquiry itu bisa diwujudkan langkah-langkahnya dengan berbagai cara, dengan berbagai prosedur ya. Yang ada itu mungkin bisa problem based, itu juga inquiry, project based ya, kemudian case based, kemudian learning cycle. Learning cycle itu ada macam-macam juga, mulai dari 3, 4 ya. Langkahnya itu ada 4C, 4E, 4E, 3E yang paling sederhana, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, sampai bahkan yang membuat 7E ya. Jadi yang 5E yang paling umum tuh engage, explore, explain, elaborate, kemudian evaluate itu. Kira-kira isinya apa ya? Isinya ya seperti ini. Engage, misalnya siswa diajak tur virtual ke desa. Jadi tapi di kelas itu ya, di kelas, kemudian turnya itu virtual. Jadi dihadirkan VR 360, kemudian teknologinya itu aplikasi VR, kemudian headset yang tadi disewa atau yang tadi dimiliki itu, tapi sayangnya memang tidak bisa semua siswa, pengalaman kita tidak semua siswa bisa mengalami itu, tapi kita bisa demonstrasikan itu ya, sehingga siswa itu hadir di desa, hadir di lokasi yang kita ingin tampilkan ke siswa ya, yang nantinya akan engage ya, jadi dia tertarik gitu, apa sih yang ada di dalam desa itu gitu. Walaupun mungkin ya anak perkotaan nggak pernah melihat desa secara langsung, yang kita arahkan ke nantinya adalah sustainable ya, jadi keberlanjutan. Nah, setelah itu observasi AR tumbuhan hewan gitu ya. Jadi di situ ada informasi-informasi dengan AR ya, augmented reality itu 3 dimensi. Jadi apa yang ingin diketahui oleh anak-anak gitu ya, dengan AR itu mereka belajar di situ, belajar melihat-lihat informasi apa yang perlu kita lihat ya di situ untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh desa itu. Misalnya sawahnya gimana, ada informasinya. 3 dimensinya kelihatan di AR itu. Kemudian dari situ mereka nanti akan mengumpulkan data, kemudian dia mendiskusikan, kemudian juga bisa membuat konsep ya. Nah, ini ada teknologi yang bisa kita gunakan ya. Ini seperti diskusi gitu ya, tapi online itu. Jadi menuliskan kemudian di paste gitu dengan Jamboard istilahnya ya. Ya mungkin bisa searching dan bisa dipelajari. Tapi ini kayaknya berbayar ini. Jadi diskusi dengan menggunakan ada wifi di situ ya, terlibat internet di situ, terlibat di situ. Jadi bisa kalau tidak salah ini harus nyewa ya, harus berbayar ini. Nah, ini contoh saja. Jadi siswa menjelaskan hubungan desa, ekonomi, lingkungan, tapi bagus itu ya, bisa cepat lah itu diskusinya.
Kemudian elaborate ya, elaborate kita beri kegiatan lagi simulasi ya, simulasi untuk menguatkan. Jadi elaborate itu menguatkan konsepnya ya, apa yang sudah diperoleh di dalam kegiatan explain itu ya, simulasi pertanian organik vs kimia misalnya begitu ya. Jadi dia menganalisis di situ lagi, menguatkan konsepnya, kemudian yang terakhir baru dia mengevaluasi ya, evaluate, mempresentasikan. Jadi dia diajak untuk mendesain mungkin ya, atau memecahkan masalah yang sudah kita tayangkan di awal itu dengan cara mungkin desa berkelanjutan. Bagaimana pendapat siswa atau konstruksi dari desa yang berkelanjutan dengan potensi yang dimiliki, yang dilihat dari AR tadi ya, siswa mungkin punya ide bagaimana ya caranya supaya desa ini tetap dia menghasilkan itu dan ekonominya bertambah maju atau sustain paling tidak ya. Nah itu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah cara-cara yang seperti ini harapannya bisa menyadarkan ya, menyadarkan mereka bahwa penting itu untuk supaya desa itu tetap sejahtera lah istilahnya, sejahtera sampai dengan berikutnya anak cucu mereka. Nah itu kira-kira pembelajaran yang bisa diajukan atau kita konstruksi dengan basis-basis Astacita dan juga sustainable development. Nah, kalau ini mungkin nanti saya berikan PPT-nya ya, bisa dibaca sendiri peran-peran dari guru, siswa, fokus pembelajaran ya untuk strategi pembelajaran yang inovatif. Nah, asesmen sekarang. Nah, berarti kan kita harus punya instrumen yang mengukur level dari kesadaran berkelanjutan. Nah, kalau di literatur itu pada umumnya ya, sejauh yang saya gunakan ya, itu menyangkut 3 aspek, yaitu kognitif, kemudian afektif ya, kemudian perilaku atau sikap ya, sikap. Nah ini contoh-contoh dari pernyataan atau item yang terkait dengan sustainable awareness tadi ya. Misalnya ini kalau sikap, saya bersedia mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk mendukung lingkungan. Jadi sikapnya yang dinilai di sini, nanti ada ini scoringnya ya, scoringnya mungkin ada scoring yang lain, silahkan dicari nanti kira-kira seperti ini ya. Kemudian untuk validasi isi, kalau memang itu berupa produk disertasi atau produk dari kajian Bapak Ibu yang akan diangkat sebagai disertasi, nanti tentu ada validasi ya, konsultasi ke ahli pendidikan atau ISD ya, kemudian ada reliabilitas dari angket ini. Dan angket ini tergantung juga dari topik yang kita angkat ya. Jadi topiknya apa? Misalnya kalau tadi desa gitu ya, desa ya topiknya terkait dengan desa gitu. Jadi selalu berubah ya, tidak berlaku untuk semua, tidak. Tapi ini spesifik untuk topik yang dibelajarkan. Nah, ini best practice ya yang pernah kita lakukan dan ada saat ini ya, kalau di Universitas Negeri Malang ya, di level universitas kita sudah mengintegrasikan sustainable concept ya ke dalam materi atau mata kuliah. Yang pertama itu adalah sains dasar berkelanjutan. Ya, sains dasar berkelanjutan itu mata kuliah dasar-dasar sains ditambah dengan Education for Sustainable Development, itu semester 1. Biasanya saya kebagian ngajar ini juga ya. Ngajar ini, kemudian dasar sains itu apa, kemudian bagaimana mengarah ke keberlanjutan ya. Jadi mahasiswa itu melakukan project, biasanya project base ya. Saya gunakan project dan mereka bisa mengeksplorasi semua SDGs yang kira-kira bisa mereka lakukan dan ada di sekitar mereka. Apa yang bisa mereka lakukan, kemudian mereka langsung ke lokasi ya, wawancara. Saya menggunakan design thinking biasanya ya.
Di dalam proyek itu ada design thinking, kemudian mereka memikirkan, mereka empati dulu ya apa yang dialami oleh masyarakat setempat, misalnya bullying misalnya gitu. Jadi apakah di situ di sekolah itu misalnya ada anak-anak yang merasa dibully, kemudian mereka tidak berani mengemukakan misalnya ya, dia menceritakan kepada siapa, mungkin orang tua, mungkin guru, nggak berani. Nah, anak-anak itu ada yang membuat proyeknya itu, dia menampung itu, kemudian dia memberikan saran-saran begitu. Dan ini sifatnya secret ya, artinya tertutup dan tidak diekspos. Mereka membuat Instagram, produknya itu Instagram, kemudian siapa yang mau konsultasi seperti itu. Nah itu salah satu aja ya. Ada juga yang pangan, ada juga yang pokoknya apa yang mereka bisa lakukan gitu ya, yang ada di sekitar dan bisa mereka jangkau, bisa mereka action seperti itu. Itu di semester 1. Kemudian yang semester 5 itu Chemistry Education for Sustainable Development. Ada mata kuliah itu wajib diambil, kemudian di situ kita meminta mahasiswa untuk mengidentifikasi isu-isu sosio-saintifik, isu-isu kontroversial yang terkait dengan sustainable development. Jadi keberlanjutan, ya isu-isu apa yang kalau kimia itu kan yang paling real itu kelihatan tuh misalnya perubahan iklim itu kan sangat terasa ya gitu. Kemudian mereka menganalisis konsep-konsep kimianya apa, kemudian yang bertentangan apa, kemudian kalau misalnya mereka bisa pecahkan masalah itu, mereka akan memecahkan ya langsung. Kalau tidak bisa, maka mereka akan mempropaganda ya, mengajak gitu, mengedukasi masyarakat barangkali itu ya, atau sekolah atau siapa saja ya yang terkait dengan siapa subjeknya itu yang mau diedukasi. Jadi hanya sebatas itu. Kalau yang lebih lanjut yang gerakan yang lebih ini, saya kira kalau mahasiswa kita cukup mengenalkan mereka apa yang harus mereka lakukan ya, kalau bisa dilakukan silakan dilakukan, kalau tidak bisa mereka mempropaganda dengan cara apa gitu, sehingga mereka tumbuh empatinya, tumbuh kesadarannya bahwa itu penting untuk dipropaganda atau diedukasi ya masyarakat barangkali atau sekolah gitu ya. Nah itu perlu dilakukan. Jadi real melakukan proyek dan datang, biasanya mulai dari awal itu sudah mulai proyeknya ya, mulai dari mereka planningnya, proposalnya bagaimana, kemudian planningnya seperti apa, kemudian ke lapangan, kemudian hasilnya seperti apa, di kelas itu harus disampaikan, kemudian apa yang solusinya bagaimana. Itu real yang bisa dilakukan di level perguruan tinggi. Kemudian school level kurikulum merdeka, ini ada beberapa mahasiswa S1 yang mengambil skripsi atau S2 yang mengambil skripsi itu mengambil SDGs ya, tema SDGs ya. Saya berikan contoh saja, ini yang modul ya. Kalau kemarin kan kurikulum merdeka itu kan arahnya membuat modul. Nah ini kita arahkan mengambil SDGs berapa yang mau diterapkan yang terkait dengan kimianya. Ini untuk anak S1 ya. Jadi pada level dia membuat modul, kemudian implementasi pra-eksperimen. Seperti itu saja. Kalau untuk anak level S2 itu sudah uji efektivitas dari modul ini. Nah, kemudian ada juga yang untuk primary school yang ada mahasiswa Dikdas ya, bimbingan saya yang mengambil membuat modul ajar IPAS, kemudian SDGs yang dirancang di sini ya, dia mengambil topik non hayati dan hayati begitu. Kemudian SDGs-nya itu ada 5, 6, 15, 3 dan 14 itu ada di dalam modul. Kemudian di sini ditambah dengan persamaan gender ya, isu-isu gender dimasukkan di sini. Jadi mengambil isu gender tadi ya, dan isu gender itu ada di dalam Astacita. Ini contoh ya, contoh dari modul ajarnya dan sudah selesai dilakukan, tinggal mengkomunikasikan dalam bentuk disertasi dan publikasi ya, ini. Nah, kemudian untuk yang ini riset saya sendiri yang katalis ya.
Ini kenapa saya bisa mengatakan mahal gitu ya, karena saya sendiri juga menyewa ini ya, ada 3 alat dan persewaan juga nggak banyak-banyak ya, dia bisa menyiapkan misalnya 3 sampai 5 begitu, sehingga tidak mungkin 40 gitu, karena alatnya mahal. Untuk melihat VR ini alatnya mahal juga, kalau kita nyewa sehari itu sekitar 300 ya untuk satu alat gitu, karena ini riset dan kita uji ya, itu tidak masalah, saya kira ada dana ya. Untuk disertasi barangkali juga perlu dipikirkan ya, misalnya menggunakan ini apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mencari sumber dananya. Nah, ini design thinking ya, design thinking. Mereka membuat peralatan yang bisa membantu produsen jamu gitu. Supaya apa? Supaya dia memecahkan masalah yang dihadapi oleh para penjual jamu ini sebetulnya ya. Dia membuat peralatan ini mahasiswa S1. Mungkin saya waktunya masih ada. Saya tampilkan sekilas tentang video. Bisa belum masih PPT. Ini bisa sekarang terlihat belum, masih PPT tampilannya. Aku dulu udah nyampe kayak itu, cuman kok begitu masuk lagi jadi kayak gini. Karena itu tadi ngirim foto. Apa tahu? belum muncul juga. Belum dari awal lagi ya. Atau saya bentar. Pokoknya enggak ini langsung. Saya share saja. Waktunya masih ada Ibu Moderator? Masih ada Prof. Mungkin masih 10 menit lagi sebelum kita ke sesi tanya jawab. Baik, ini sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ini gambaran saja ya, mungkin sekilas, ini tidak terlalu dalam ya. Mau berapa jam lagi Bu? Ini adalah proyek UBPET. Iya tas dulu. Itu yang yang ditampilkan ini. Oh, proyek usaha itu. Yang pakai VR, pakai VR itu. Ini tampilin sama Ibu. Baru mau asal lagi loh Mbak. Foto itu belum jadi. Foto udah banyak. Foto apa? Foto sendirian. Loh, dia mau foto sekarang. Lepas dandan sih tak foto. Full make up, luntur lagi sholat asar lagi. Ibu apa dandannya? Narasumber belum dibuat flyer. Oh. Mundur dari seminggu depan. Aku tuh kemarin tuh wifi di kos mati, tidak buka informasi yang saya undang dari narasumber. Jadi harusnya nanti malam. Tapi karena saya baru jawab iya-nya siang ini kan, saya belum dibuat, belum disebar, jadinya mundur seminggu lagi.
Loh, toh bisa ngasih ngelok toh. Rafika Putri ngasih ngelok. Bisa ngasih ngelok. Aku kok nggak ngerekam, nggak selesai. Nggak ada suara ibu. Oh, ibu itu berbagi video tapi suaranya nggak di-share, jadi nggak kedengeran. Ini ada suaranya ya? Ada aku tadi. Pantes aku nggak kedengeran suara yang video itu putar itu. Dia VR mau penelitian sertasi. Katalis. Iya, Pak. Sih, aku masih kurus loh waktu kemarin. Tahun lalu. Jualan jamu, Pak. Iya, Pak. Mau makan. Error karena sudah terdaftar, memang nggak punya. Mohon izin Prof, suaranya hilang. Share sound harusnya. Ya, Kak, muter-muter. Bukan ada. Iya, aku juga baru nyadar sih. Berarti aku muter video kemarin itu Pak Sumari itu nggak dengar juga karena aku nggak share sound. Cuma tampilkan video-video aja. Yang di Zoom dulu Paknya membagikan sound juga. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sharingkan pada Bapak Ibu. Sekarang saya kembalikan ke moderator nih. Mungkin sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Prof. Baik, hadirin semuanya, telah kita saksikan pemaparan yang luar biasa dari Prof. Screen seperti itu terkait dengan SDG, Sustainability Awareness, ESG, dan banyak sekali model-model pembelajaran inovatif yang tentunya nantinya akan bisa kita adopsi sebagai bahan disertasi untuk teman-teman semua. Nah, melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan ada sesi tanya jawab seperti itu. Monggo Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Profesor Sri Rahayu, monggo Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, ada Mas Anas. Silakan Mas Anas, monggo. Solahin Anas. Mungkin ya. Terima kasih, mohon maaf tadi mau di-unmute Prof, tapi masih di-setting sama hostnya tidak bisa di-unmute. Alhamdulillah sekarang udah bisa di-unmute. Sebelumnya suara saya bisa terdengar? Bisa. Sudah bisa. Oke, siap. Luar biasa sekali, terima kasih Prof. Sri Rahayu atas penjelasan yang sangat menarik, terutama pada bagian integrasi Astacita tadi yang bisa masuk ke eksperimen sains seperti salah satunya tadi yang energi terbarukan dan isu lingkungan. Sebelumnya saya izin off cam aja karena ini kondisinya lagi kurang ini lagi di jalan, cuman ini karena materinya menarik sekali jadi saya ingin bertanya. Jadi dalam pengalaman saya Prof, dalam meneliti di pendidikan dasar khususnya kalau di pendidikan
pendidikan dasar Unesa itu kita ada konsentrasinya. Nah, kalau saya di sini konsentrasinya di matematika. Nah, di matematika itu ada pendekatan realistic mathematics education yang di sini tuh juga mengutamakan pada konteks nyata, mirip dengan pembelajaran sains berbasis proyek. Nah, menurut Prof, bagaimana Prof peluang mengintegrasikan pembelajaran kontekstual seperti RME pada matematika dengan eksperimen sains yang sudah Prof jelaskan tadi, agar keduanya sama-sama bisa menumbuhkan sustainability awareness pada siswa, dan mungkin apa saja tantangan interdisipliner yang biasanya muncul saat guru IPA dan matematika mencoba berkolaborasi. Apakah bisa diterima? Baik, saya izin mengulangi apa yang ditanyakan oleh Mas Anas ya, terkait dengan energi yang terbarukan. Kebetulan tadi sudah disampaikan bahwasanya di sini Mas Anas itu sedang konsentrasi matematika, yang kebetulan di dalam mata pelajaran matematika itu ada pendekatan RME seperti itu. Nah, di sini Mas Anas menyampaikan bahwasanya Mas Anas tertarik dengan eksperimen sains. Ini yang ingin ditanyakan adalah apakah bisa pendekatan RME tadi itu dikaitkan dengan eksperimen sains seperti itu, dan kira-kira tantangan apa yang nantinya akan terjadi seperti itu ketika antara guru IPA dengan guru matematika itu berkolaborasi untuk melaksanakan ide dari Mas Anas ini tadi. Demikian Prof. Baik, langsung saya jawab ya. Terima kasih Mas, pertanyaannya bagus sekali ya, idenya tentang bagaimana mengintegrasikan realistic mathematics ya dengan IPA. Ini energi terbarukan itu sangat-sangat bisa ya. Jadi energi terbarukan itu kan bagaimana menghasilkan energi yang bukan dari fosil misalnya begitu ya, supaya apa? Supaya kita bisa memperlambat energi yang berasal dari fosil, karena kalau digali terus itu kan bisa habis ya untuk anak cucu kita. Oleh karena itu ada ide untuk bagaimana atau alternatif apa yang bisa kita munculkan ya, atau kita coba teliti ya, yang mana itu akan menghasilkan energi yang hijau gitu ya, yang artinya yang bisa mempertahankan keberlanjutan. Nah, mungkin energi itu kan kalau matematika kan kaitannya dengan perhitungan-perhitungan ya, mungkin perhitungan-perhitungan. Realistik itu kan apa yang ada di sekitar kita, kalau tidak salah ya, apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita hitung gitu ya. Jadi menghadirkan sesuatu atau konteks yang nyata yang ada kita, karena itu memerlukan perhitungan matematis ya, matematika. Kemudian kalau kita joinkan dengan sains, mungkin fisika bisa masuk di sini ya, fisika atau sains IPA, kalau anak SD kan IPA gitu ya. Jadi mungkin kita Mas Anas bisa